Salam, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 58. Dan temanya adalah bersandar kepada Tuhan, maka kita menang dari Goliat kehidupan. Dan ayat yang menjadi kunci terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Firman Tuhan yang mengatakan begini, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita lihat dari peristiwa ini, ketika bangsa Israel berhadapan dengan orang Palestina dengan Goliat sebagai pahlawannya, maka pada ayat yang 11 mengatakan pada waktu itu cemaslah hati orang Israel dan mereka sangat ketakutan. Dua hal yang menghantui oleh barisan orang Israel adalah cemaslah hati mereka dan mereka sangat ketakutan. Bapak Ibu, cemas adalah merupakan penyakit hati yang dialami oleh setiap manusia ketika manusia tersebut tidak yakin dan tidak percaya diri terhadap apa yang ia lakukan atau terhadap apa yang orang lain perbuat kepada dirinya. Rasa cemas terkadang sangat menyiksa batin, menyiksa pikiran ketika setiap orang yang sedang mengalami perasaan kecemasan tersebut. Cemas itu sendiri sebenarnya bagian daripada rasa takut. Dan kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata cemas itu adalah perasaan tidak tentram hatinya atau hati yang gelisah. Dan salah satu yang kedua adalah arti kata takut yang juga dirasakan oleh orang Israel. Kata takut itu adalah merasa gentar. Takut itu adalah merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Itulah yang dihadapi oleh orang Israel pada waktu itu. Cemas dan rasa takut. Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita pada waktu ini, kita juga diperhadapkan pada masalah yang besar. Yang acap kali hati kita diliputi oleh rasa cemas dan rasa takut. Kita menyikapi masalah dengan merespon hati yang negatif. Memandang masalah seperti melihat Goliat yang siap menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu dari peristiwa ini, mari kita belajar bagaimana Daud menghadapi Goliat yang sedang dihadapi oleh orang Israel. Meskipun secara logika, jika ditinjau dari sudut manapun, maka Daud pada waktu itu pasti kalah. Tetapi ia tidak gentar sedikit pun ketika dia harus berhadapan dengan raksasa orang Palestina itu. Pertanyaan kita adalah, mengapa demikian? Daud sadar bahwa dia tidak menghadapinya sendiri. Ada Tuhan yang siap menopangnya. Dari mana kita mengetahuinya? Kita bisa melihat bahwa Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh sebab itu, maka Daud berkata di dalam Mazmurnya, Mazmur 118 ayat 8, Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8-nya, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah yang menjadi sandaran Daud. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada perkara yang mustahil. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak ada persoalan satupun yang tidak ada jalan keluarnya. Jika Tuhan
ada di pihak kita, maka segala sesuatu dapat kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Daud tidak takut kepada Goliat karena ia senantiasa mengingat-ingat akan kebesaran kuasa Tuhan. Mengingat-ingat akan campur tangan Tuhan di waktu-waktu sebelumnya. Sehingga dia mengatakan, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina itu. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Pengalaman inilah, pengalaman bersama dengan Tuhan inilah yang mendorong dia untuk selalu berpikir positif, bersikap optimis, siap menghadapi Goliat sebesar apa sekalipun. Sikap percaya dan optimis itu berarti bukan membanggakan diri, bukan percaya kepada diri sendiri, tetapi sikap percaya diri yang positif itu karena menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam Mazmur 77 ayat 12 mengatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika orang-orang Israel merasa ketakutan karena mereka hanya fokus, mata mereka hanya tertuju kepada Goliat yang besar. Tetapi Daud tidak, karena ia senantiasa mengarahkan pandangannya, mengarahkan imannya, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dan mengingat-ingat peristiwa yang lalu di mana Tuhan pernah menolongnya, melepaskannya dari cakar singa dan cakar beruang, melepaskannya dari masalah-masalah yang pernah dia alaminya. Maka dia mengatakan, kalau Tuhan dulu tolong saya, maka sekarang pun dia percaya Tuhan pasti akan menolongnya. Dan Tuhan tidak akan pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang dia pasti akan melepaskan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengingat bahwa Tuhan yang mampu melepaskan kami, menolong kami, melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Maka ketika kami menghadapi persoalan, Tuhan pun senantiasa memberikan mujizatnya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.